Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menjumpai saudara, menyapa saudara pagi ini. Tentu doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Itulah harapan saya. Dan sebelum saya menyampaikan renungan ini, seperti biasa saya berharap bahwa saudara akan membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, sehingga banyak orang yang bisa menonton saudara dan juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan untuk pelayanan ini. Itu harapan kami. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa memohon kekuatan Tuhan memimpin hidup kita ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang telah memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu beban hidup itu anugerah. Mari kita membuka hati supaya ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan yang berat saat ini, kita bisa memahami lewat renungan ini bahwa sesungguhnya itu adalah anugerah dari Tuhan bagi kita hari ini. Itu yang ingin kita renungkan. Dikisahkan saudara bahwa belasan tahun yang lalu sebuah insiden kecelakaan terjadi di Cina. Lalu saudaraku, pada saat itu ada sebuah truk yang syarat dengan beban tergelincir saat melintas di sebuah jalan layang di pusat kota Cina saudara. Di mana pada saat kecelakaan itu terjadi, kepala truk besar itu menerobos tembok pembatas jalan itu yang menyebabkan kendaraan berat itu bersiap untuk terjun bebas ke bawah dari jembatan layang itu saudaraku. Tetapi karena muatan yang dibawa oleh truk itu cukup besar, truk tersebut justru bisa selamat, di mana beban berat yang ada dibawa oleh truk ini, dipikulnya itu ternyata dapat menahan kepala truk yang sudah tergantung di jembatan itu tidak terjatuh karena beban yang dibawa oleh truk ini berat, sehingga walaupun kepala truk itu telah keluar dari jalur itu, tetapi dia tidak terjatuh. Ada beban yang menahannya saudaraku. Lalu setelah petugas keamanan datang lalu melakukan operasi penyelamatan, banyak orang yang mengomentari peristiwa itu dan berkata bahwa ternyata mereka katakan terkadang beban yang berat itu juga bisa menyelamatkan kehidupan kita seperti ini. Jadi mereka memperhatikan, oh ternyata beban itu juga bisa menyelamatkan. Itu yang dimaksudkan saudaraku. Itu kisah yang pertama. Lalu kisah yang berikutnya ini tentang dua orang India yang pada saat itu mereka mendaki gunung Himalaya saudaraku. Ketika mereka hendak berjalan turun dari gunung itu, mereka sedang berhadapan dengan suhu yang dingin yang ekstrim pada saat itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang pada saat itu kakinya terjepit di antara bebatuan sehingga mengalami cedera orang ini. Salah seorang dari mereka berdua itu memutuskan untuk menolong orang asing itu, walaupun mereka belum berkenalan. Tetapi seorang lainnya dari kedua orang itu
dia justru memilih untuk terus berjalan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia merasa kalau menolong orang nanti saya terlambat, itulah pikirannya. Dia terus berjalan. Lalu tubuh orang yang tidak berdaya itu dipikulnya di atas punggungnya, saudara. Dan sang pria itu dan mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka walaupun dengan tertatih-tatih tetapi dengan pasti, pelan-pelan tetapi pasti, karena situasi sangat sulit. Sesekali mereka kelelahan lalu istirahat. Tetapi sejenak sebelum melanjutkan perjalanan itu, mereka saling menguatkan satu sama lain sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan itu terus walaupun dengan cara tertatih-tatih. Meskipun perjalanan itu bagi kedua orang ini merupakan sebuah perjuangan yang berat, tetapi mereka akhirnya berhasil tiba di kaki gunung itu dengan selamat. Itu yang terjadi. Tetapi anehnya, saudaraku, justru temannya yang sudah berjalan lebih dulu mendahului mereka itu, mereka tidak menemukannya di kaki gunung itu yang seharusnya ia sudah tiba lebih dulu. Tetapi tidak ada di sana. Lalu beberapa jam kemudian, tim SAR ternyata menemukan bahwa pria itu yang tadinya mendahului mereka itu ternyata telah mati membeku di tengah perjalanan karena tubuhnya tidak sanggup melawan cuaca dingin yang menusuk tulangnya itu, karena ekstrim dinginnya. Tidak mampu dia untuk melangkah lagi. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Mendengar berita itu, pria yang selamat itu pun tersadar bahwa ternyata beban berat yang ia pikul itu dapat menyebabkan tubuhnya tidak membeku. Dia memang memikul orang yang tadi mengalami cedera itu. Ditambah lagi punggungnya yang bersentuhan dengan orang itu, itu dapat menolong menjaga suhu tubuhnya untuk tetap terjaga panas. Ketika dia memikul orang itu, punggungnya yang bersentuhan dengan tubuh orang itu bisa tetap terjaga kondisinya tetap panas. Jadi saudaraku yang kekasih dan Tuhan, sekali lagi terbukti bahwa kadang-kadang beban berat dapat menyelamatkan hidup kita, saudara. Walaupun terkadang ketika kita memikul beban itu berat, itu penuh dengan perjuangan, terkadang kita mengeluh, tetapi terkadang itu diizinkan Tuhan juga untuk menolong kita, bahkan menyelamatkan kita. Jadi yang saya ingin katakan pada pagi hari ini, berhentilah untuk mengeluh dalam kehidupan ini atau meminta Tuhan untuk memudahkan hidup saudara. Mintalah kekuatan untuk kita dimampukan menjalani kehidupan ini walaupun kita sedang memikul beban yang berat. Karena sesungguhnya hidup orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara, tidak ada yang berjalan mulus, tidak ada yang jalan hidupnya mudah. Semua pasti pun dengan lika-liku perjuangan, dengan beban dan pergumulan yang berat yang dimenangkan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini kiranya dapat menolong kita meneguhkan iman percaya kita. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberapa berat beban yang sedang saudara pikul saat ini. Tentu setiap kita mempunyai beban sendiri, kita mempunyai pergumulan sendiri-sendiri, dan seberapa sulit hidup yang saudara hadapi ketika mendengarkan renungan ini, saudaraku. Tetapi satu hal yang perlu kita percaya, sebagai orang beriman, kita memiliki keyakinan, saudaraku, bahwa Tuhan, bahwa tangan Tuhan, Dia akan selalu mampu menopang kita, sehingga sekalipun kita jatuh dikatakan kita tidak sampai tergeletak. Sebab kita lihat di sini, bersama dengan Tuhan kita akan selalu dikuatkan. Dia akan menopang, Dia akan menolong kehidupan kita. Sehingga dari kisah yang kita terima saat ini,
Kita dikuatkan saudara untuk mengerti bahwa sesungguhnya beban hidup yang kita pikul, beban dan persoalan yang kita hadapi saat ini, sesungguhnya ketika kita mengerti kebenaran ini, itu adalah anugerah Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepada kita untuk memperkenalkan Dia Tuhan yang penuh kasih, Dia Tuhan yang mampu menolong kita, Dia Tuhan yang mampu mengangkat kehidupan kita, menguatkan kita, dan memenuhkan sukacita kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Jadi berhentilah mengeluh. Mari saudaraku, berhenti putus asa. Ingat, tidak selamanya beban itu mematikan kita. Terkadang beban itu anugerah yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menuntun kita bisa melihat kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Itu yang kita dapatkan saudaraku. Mari kita membuka hati supaya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melihat hidup ini seperti Tuhan melihat pergumulan itu seperti Tuhan melihat bagi kita saudaraku, sehingga kita dimampukan kuat untuk bisa memenangkan setiap perkara kita hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami terima lewat kebenaran firman yang kami renungkan pagi ini. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan yang lemah, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus mau berdoa untuk umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit pagi ini, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, ulurkanlah tangan-Mu menjamah penyakit mereka, mengangkat, memulihkan, dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak Tuhan yang mencari pekerjaan hari ini, Tuhan berkati mereka. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan tetap memberikan semangat belajar bagi mereka hari ini, walaupun masih dalam proses belajar daring. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang bersuka cita pagi ini karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pada pagi hari ini yang sedang bergumul karena beban hidup yang berat, karena persoalan kehidupan yang sulit Tuhan, dimanapun mereka, baik pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ada juga yang terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka mengharapkan Tuhan. Oleh karena itu izinkan hamba berdoa memberkati mereka semua pagi ini. Biarlah tangan Tuhan menolong, menguatkan, melepaskan, membebaskan, dan memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Dan kalau saudara memang diberkati Tuhan lewat renungan kita pagi ini, kami berharap saudara akan membagikan renungan ini kepada yang lain, supaya banyak orang menonton saudara, dan mereka juga diberkati Tuhan. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongloran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.